terjadi akad nikah antara adik Adinda Ahmad Irwan mendapatkan Adinda Devi Permata Puspitasari. Nah, jadi si Maji Permata. Itu tadi itu tercatat di KUA itu tanggalnya begitu. Tapi jauh sebelum itu, sebelum Adinda berdua ini lahir, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan, sebenarnya nama mereka berdua ini sudah tercatat 50.000 tahun bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai pasangan suami istri. Ya. Tapi baru hari ini kita tahu. Ya. Yang ingin saya katakan adalah Bapak dan Ibu sekalian, orang mendapatkan jodoh itu banyak caranya, banyak situasinya. Ada yang romantis sampai menikah, ada yang dramatis, dan ada yang traumatis. Ya. Tapi pada akhirnya ketika sudah bersanding seperti ini, kita harus menerima semua bahwa qadarullah inilah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengantin berdua, nasihat pertama adalah jangan sampai ada penyesalan. Ya, jangan sampai ada penyesalan. Jangan kamu pergi mau mengganti ada. Coba saudara-saudara muka jadi biasa seumpama. Jangan. Devi juga begitu ya. Jangan ada penyesalan. Jadi siapa yang ada di samping kita sekarang ini, inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan bagi kita. Ini pilihan Allah. Karena tentu mungkin kita ada pilihan sendiri. Ya, seperti saya dulu, kakak saya punya pilihan, ibu saya juga punya pilihan, tapi ternyata yang jadi itu yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jodoh saya, dan itulah yang harus saya terima, saya syukuri sebagai bahagian daripada ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak kita tuh makan kue bene 5 nya anak tuh dengan sesemu biar enak. Nulle na ro mau dia seru ipas semet koma aja 5 nya anak sudah 5 anaknya masih sering mengucapkan itu udah sesalin. Laki-laki juga begitu. Masa sekali mana masa sekali itu laki masa sekali itu ini tapi tahu memang kayak asal. Jadi jangan sampai kita begitu pada ibu sekalian. Yang ditakdirkan sama kita itu sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kita ini punya penyakit dalam berumah tangga. Rasa tamane ya, termasuk stase, ya macam apa kok itu, agar loh, kita ini suka dandan keluar, ya paru dandan ya, sama seperti orang bikin rumah itu. Kalau belum bisa kasih sempurna semua 100%, maka yang pertama kali dikasih cantik dulu apa? Terasnya dulu. Ya kan? Cantik terasnya nih. Catnya, plafonnya, tamannya, teras, Masya Allah. Tapi kalau masuk lagi kita ke dalam, baru tengok aslinya. Ternyata di dalam rumah ini dia bukan kasih ukur. Nah kita kadang-kadang berumah tangga begitu. Ada suami engkau lakai nariko benena atau benewa ada alusuna tuh negara pada badannya ku benena atau benewa dia negara pada badannya alusuna iya cara rokok tuh mewah benena tapi ku benena sendiri mewah kan jangan mana misteri jangan mana misteri nah buka benena iya ini namanya suka dandan luar. Marah kesailalan. Ya, perempuan juga begitu. Nah macam inilah hari ini. Tengok kalau pergi pengantin, Masya Allah. Kalau mana merental lagi sana, rental kalung. Tidak boleh itu kakak.
merental foto lawan. Ya, biasa merental foto, ini ada yang rental kalung. Untuk apa? Untuk tampil di depan orang banyak yang tercantik, yang terindah, yang terharu. Tapi kalau pulang ke rumah, ya udah setengah biasa seminggu dengan kena selek. Ini kan contoh saja ini. Ini contoh. Nah, dalam Al-Quran kita sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Ya. Orang yang terbaik di antara kalian itu, ya. Apa yang menjadi standar kebaikan seseorang itu yang mengukur bukan tetangganya, yang mengukur bukan teman kantornya, tapi ukurannya adalah yang ada di dalam rumahnya, istrinya dan anak-anaknya. Ya. Ya. Jadi masuk tuh Ustaz modern mau kalah salah, ya ini lakinya ternyata yopi. Makanya laki untuk kesini kan. Ayo kalau makanya ternyata tuh kesini lawas gitu. Ternyata boleh bola kami si rotami minum kopi makanya tuh makasih aja teman lulus. Ya. Karena kadang-kadang ini ada suami yang kalau sama teman dermawan. Weh, lapor pakai cuy. Pokoknya saya di kampung itanya makanya makasih malah pakai cuy. Sengaja benar di bawah anak. Ya kok benar di bawah anak itanya. Makanya kiri gelap. Iya. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Jadi Nabi mengatakan khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang paling baik untuk keluarganya, bagi keluarganya. Ya, jadi model itu ini. Ya, kita berikan dulu yang terbaik untuk siapa-siapa yang ada di dalam rumah kita ini. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, terakhir ini ingin saya sampaikan untuk semuanya. Biasanya ini Pak tahun 2021 tahun 2020 itu angka perceraian di Indonesia ini sudah tembus 500.000 kasus lebih tahun 2020. Kita bayangkan ya, banyaknya orang bercerai. Ada 500.000, setengah juta lebih pasangan bercerai di tahun 2021 di Indonesia. Paling banyak di Kalimantan Selatan. Wallahu a'lam. Mungkin karena banyak sekali batu bara di sana. Ya. Di survei faktor apa yang menyebabkan orang bercerai? Ternyata faktor orang ketiga, ini yang paling banyak kita nonton di sinetron ini, perselingkuhan. Faktor orang ketiga itu ternyata hanya menduduki urutan yang kelima. Yang paling banyak menyebabkan orang bercerai itu adalah karena faktor komunikasi yang sudah tidak nyambung lagi. Faktor remeh saja, komunikasi. Ya Robin, ini bisa bekerja itu caranya nyewa dan laki mak itu ditulis bekerja itu caranya nyewa dan Robin. Apa tuh kira-kira bisa Robin? Komunikasi sudah tidak nyambung. Kan biasa kita dengarkan artis-artis. Kenapa bercerai? Ya kuritai cantikna, gertakna, jama-jamana, bolana, autona, masya Allah. Tapi bercerai. Kadang pacaran 10 tahun, menikah hanya 3 bulan. 10 atau si boji-boji, putus sambung. Sampai menikah, setelah menikah kemudian 3 bulan sudah bercerai. Ditanyakan kenapa bercerai, apa jawabannya? Sudah tidak nyambung lagi komunikasi. Komunikasi. Jadi yang penting untuk kita pelajari itu adalah akka bicara. Akka bicara. Bagaimana suami berkomunikasi kepada istri, bagaimana istri juga berkomunikasi kepada suami. Ya, ini kita perlu memahami karakter laki-laki dan perempuan. Nah, itu laki-laki, baby, itu laki-laki tidak bisa menggunakan kata-kata, dia itu suka langsung saja. Ya, dia nggak mau jelek-jelek, pokoknya tembak langsung, lagi-lagi begitu. Nah, jadi dia suka menggunakan kata-kata langsung. Ya, berbeda dengan perempuan. Ini yang kadang-kadang laki-laki tidak paham.
Kalau perempuan itu suka menggunakan kalimat tidak langsung. Ya, ya. Jadi kuma natanegi pawalo kiki joka gandeng natanegi irwang maka amma maka deng bejek melupuni natanegi wakrodi bejek melupuni itu artinya dia yang lapar sebenarnya begitu. Alena itu melupu, alena melupu. Aja kamu lagi dia mah mesomu mah. Mana tuh kasih madrasah? Gak ada apa hal ini lagi-lagi mesti paham yang begitu. Perempuan itu suka menggunakan kata-kata ini. Persoalan kadang-kadang langsung perempuan mengatakan dia itu nama ngerti kan? Nah ini persoalannya Pak. Padahal laki-laki memang tidak paham begitu. Ya. Tapi perempuannya itu karena emosinya yang tinggi dia masuk, dia sensitif, dia paham gak? Nah, memang suamiku ini tidak pemaham. Karena bagaimana laki-lagi begitu memang dikasih tahu. Kemudian itu lagi-lagi baby itu orang itu pada lagi orang begini itu terus itu orang itu istilahnya dia itu single tasking. Satu perintah tidak boleh dia sekali jalan itu dikasihkan banyak perintah. Ya, cica hidup keberadaan suruhangi. Disuruh Tony jemput anak-anak, disuruh Tony lepang kemarin beli bola kesi, disuruh Tony lepang minta termos makan, dia kagak jadi. Ya, dia kagak jadi. Jadi laki-laki itu kalau kita mau suruh maka satu-satu, pura PCD, nama CJD. Ya, dia berapa makun rey? Makun rey itu istilahnya dia multitasking. Apa itu multitasking? Perempuan itu Bapak Ibu sekalian bisa mengerjakan 2-3 hal bersamaan. Ya, jadi mana? Cicemi kira jadi mana? Jadi Tony sunnah non ramatoy anak-anak, mapacim matoy wala anak, masih sempat update status di WA. Itu perempuan. Nah, itu perempuan begitu. Tapi kalau laki-laki tidak bisa. Laki-laki tidak bisa. Jadi itu rani panas sangat Pak. Seumpama kari saku boleh, lo kari saku boleh apa? Tegurannya yang boleh tambah kata Pak, tolong rapikan ruang tamu karena ada tamu saya mau arisan. Paling-paling kesini baru sasana kata keru-keru. Padahal lo kata tadi makunre akai lo kadere baik karpe pasangi dan lain sebagainya. Tapi dia lengkap informasi tak itu mau kurang lebih lengkap. Ya, laki-laki itu harus lengkap tuh. Nah di situ kita kadang-kadang tersinggung karena tidak paham bahwa ternyata pola komunikasinya laki-laki itu begitu. Materi tersinggung ya sendiri tiba tinggi, ya sendiri perhatikan, ya sendiri lo bantu ki. Padahal ini dia ada itu cara sampaikannya. Ya, kemudian itu laki-laki, ya gue ke suruhannya, matangnya mah HP. Engkau suruhannya, kata iya, aja terselon untuk dia lagi itu. Ya. Aja terselon untuk dia lagi, ada dia aja, tak pernah lupa. Ya, tak pernah lupa. Tapi lagi catatan dari kocaki itolak kuraneta, dari kumasuru kuraneta, dari kutudangi, ajak lalu tersuruh di kata tentu. Nah, ada tersinggung tuh, ya. Tudangi, ya rega, tudangi sejajar atau kita dulu lebih di bawah lagi, Pak, minta tolong kak dulu Pak. Dia boleh tolak itu. Tapi kalau kau tertongi suroi, wah itu biasa lagi merasa maka dia memang kok. Seperti itu. Ini hal-hal kecil sebenarnya. Ini pola komunikasi ini yang penting dibangun karena ternyata hal-hal sepele seperti inilah yang menyebabkan lama kemudian tidak nyambung, akhirnya mereka ini sudah tidak bisa menemukan lagi bagaimana caranya bicara. Akhirnya kemudian memilih untuk berpisah. Kemudian terakhir sekali sebelum saya tutup, tidak ada yang bisa menyatukan hati manusia itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dega mulai persiapan yang timundi dua ko sangat indah pengolahan. Dan Allah itu kita minta melalui doa. Ya, melalui doa. Persiapan. Ayah saya siapa? Ya, biasa bagi siapa boleh? Siapa apa? Aku bahasa Indonesia itu Bu. Apa nih? Tapi aku bahasa Indonesia rasanya siapa nih? Rukun ya. Ya.
Ya resengnya siapa? Rukun sebenarnya tidak bisa menggambarkan itu. Pak, kami itu bicara rukun kita bahasa Indonesia. Iya. Tidak bisa kita gambarkan dengan bahasa Indonesia itu ada bahasa Bugis. Jadi bahasa Bugis itu jauh lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Contohnya lo siapa? Ya lo siapa? Ya lo gambarannya lo siapa? Roh. Pada ada lo bumbu-bumbu dapurnya seperti bumbu dapur itu. Itu bumbu-bumbu dapur ini kamu kalau yang deh. Ya biasa kita mau coba sudah putih. Atau nyomi-nyomi terasi. Biasa kita nyomi-nyomi terasi bu. Dengan hari, dengan kalau yang terasi majayan deh, peci majayan deh. Langsung celah, langsung nabu, telan lalu. Dengan kalau rasanya. Tapi si sana, agak sana. Pasti ama ini ya, rasa siapa dong? Gami, peco, leu, gangkana, alus, gangkana, siapa, mani terasi lambajan mereka kami larang mau pasti bawa makro. Apa tuh coba aja mana ntar? Ya, gami, mani na magalo yang sebab siapa mana kalau mundur. Nah, ini yang namanya rukun, Pak. Ini yang namanya rukun. Jadi menteri kita, engkau buat kalau sebelum buat pikir rumah kumpul ini udah cantik ada, karena biasa lah standar. Urangnya di tahun enggak ada, tapi sebenarnya pura bukti tak pada macam cahaya mana kita pan, tak pada mengeluh ini rumah kumpul, tak pada mengerti itu urangnya. Tahu yang mana bedanya? Ya, magi siapa ini? Ya kata waktu dia mana bukti cantik sehat, magar sebenarnya pura bukti, tak malah sama nata. Ya. Kurang itu pemaduko, maupun itu pemakusuh dan lain sebagainya. Nah ini perlu ini. Ya, jadi yang paling pertama kita minta itu adalah dirukunkan. Kalau kita rukun, insya Allah semua kebutuhan kita akan ditatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rukun, mungkin kita menikah ini belum ada rumah, belum ada apa, tapi ketika rukun semua akan ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari kode itu siapa? Nulai yang kemana yang punai apa gibuti sudah punya rumah, punya mobil, begitu menikah tidak rukun, hilang semua. Pangkat biasa harta gunung gini. Ya toh? Ada namanya harta gunung gini, harus lagi. Ya, bapak dan ibu sekalian, kita tuh kiwil. Ya, bisa sama kiwil Pak, Bu. Bisa? Ya, kita tiga terlalu beda tadi. Foto nang bola kan, sisanya masyarakat. Ya. Sekarang hidup menggelantang gitu. Tinggal di mana sudah tidak ada lagi tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu tadi tidak rukun maka semua Allah ambil. Tapi kalau kita rukun, insya Allah semua Allah akan datangkan. Jadi yang pertama kali kita usahakan adalah bagaimana suami istri ini bisa rukun dan yang kita minta itu hanya Allah. Jadi banyak-banyak berdoa. Jadi pasangan berdua jangan menganggap remeh doa. Ya, jangan menganggap remeh doa. Masalah maka kue dipandang itu harus perlu doa. Ya, tak biasa kak, maju disuruh mimpin doa. Ustaz nanti mimpin doa. Tapi tolong Ustaz jangan panjang-panjang doanya. Ini maksudnya Pak. Nah, jangan langsung dulu dong. Ini menganggap remeh doa. Padahal doa inilah merupakan kunci atau cara kita untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, inilah barangkali yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua pengantin baru, pengantin lama ini, ya, diberikan rukun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rukun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.